Baik, terima kasih teman-teman kesempatannya di sini ya. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan terkait penata laksanaan akupuntur pada kasus Wrinkle. Ini merupakan tugas mata kuliah akupuntur pada integumen seperti itu. Nah, wrinkle sendiri menurut medis ini merupakan penuaan kulit dengan fenomena merefleksikan proses intrinsik natural dan ekstrinsik gitu ya. Terjadinya kerut atau keriput ini merupakan akibat berkurangnya ketebalan dermis sebanyak 20%. Ini berkaitan dengan hilangnya serat elastin dan kolagen. Nah, kolagen dan elastin ini merupakan komponen utama lapisan dermis. Nah, ketika hilangnya serat-serat ini akan berdampak buruk terhadap kelembapan dan ketegangan kulit sehingga menimbulkan kerut dan keriput. Nah, sedangkan menurut etiologi keriput, berdasarkan etiologinya, keriput ada dua. Yang pertama adalah keriput dinamis, yaitu garis ekspresi yang terjadi sebagai akibat dari kontraksi berulang, nah, yang dikerahkan oleh otot-otot muka yang akhirnya mengakibatkan pembentukan lipatan pada dahi, ya, antara alis mata, kemudian lekuk mata, dan pada garis senyum. Nah, yang kedua adalah keriput statis. Nah, di sini keriput statis itu timbulnya keriput statis ya, dimulai dari dahi keluar mata. Nah, ini dimulai dari usia 30 tahun. Ini dikarenakan karena sirkulasi darah pada kulit melambat sehingga mengurangi sintesis kolagen dan elastin dan hyaluronik aksid yang mengarah kepada pengurangan elastisnya. Nah, di sini jenis keriputnya ya. Ini keriput dinamis, yaitu lipatan yang muncul itu berekspresi ya. Ketika berekspresi akan muncul dan hilang ketika tidak berekspresi. Sedangkan keriput statis di sini akan tetap terlihat meski wajah tidak berekspresi. Ya, dari skala pengukuran keriput bagi seorang terapis ya, di sini bisa digunakan untuk mengukur efektifan terapi akupuntur kita. Nah, di sini skala pengukuran keriput itu yang pertama adalah no wrinkle, 0, tidak ada kerutan. Yang kedua, kelas 0,5. Nah, di sini ada sangat dangkal, belum terlihat kadang. Kemudian kelas yang satu itu merupakan kerut halus, ya, terlihat dengan sedikit lekukan. Kemudian kelas 1,5, di sini terlihat keriput pada lekukan yang jelas, kedalaman kurang dari 1 mili ya. Kemudian kelas kedua ini kerut moderat, ini terlihat kedalamannya mulai terlihat ya, kedalamannya 1 sampai 2 mili. Nah, kelas 2,5 mili, 2,5 ya, ini merupakan prominent, sangat jelas terlihat ya. Di sini kedalaman kerutannya antara 2 sampai 3 mili. Kemudian yang terakhir adalah deep ya, kelas 3. Merupakan kerutan dalam, terlihat jelas ya. Di kerutannya lebih dari 3 mili. Nah, dari segi patofisiologi medis barat, bagaimana keriput itu terbentuk? Salah satunya yang pertama adalah faktor UV ya. Paparan UV, sinar UV ini ketika menembus kulit, di sini akan menyebabkan stres oksidatif ya. Stres oksidatif ini akan menghasilkan ROS ya, reaktif oksigen spesies di dalam sel. Nah, di sini dia akan mengaktifasi MAPK ya, menginduksi C-Jun dan C-Fos, kemudian dia akan mengaktifasi MMP promoter. Ya, di sini MMPS ini adalah enzim yang dia memecah kolagen dan matriks ekstraseluler, sehingga ketika matriks atau komponen utama ini pecah ya, akan mengurangi elastisitas dan kekencangan kulit sehingga kolagen itu menurun dan terbentuk wrinkle seperti itu. Sedangkan dari segi patofisiologi medis timur
ya terbentuknya keriput ini yang pertama adalah inspesiensi Jinye. Jinye ya. Di sini ketika misalnya ketika cairan tubuh menutrisi dan melembabkan itu kurang, maka kulit menjadi kering dan tidak elastis. Yang kedua, dari defisiensi jantung dan limpa. Jantung dan limpa ini kan dia berperan dalam produksi cairan dan darah. Nah, ketika dan defisiensi jantung dan limpa ini lemah, maka tidak cukup darah mengalir ke kulit sehingga kulit menjadi kering kusam seperti itu. Dari depresi hati dan stasis darah, ya darah biasanya ini dari emosi, stres seperti itu ya, dia akan menyebabkan stasis darah sehingga menimbulkan sirkulasi nutrisi ke kulit akan terhambat ya, sehingga kulit tambah kusam, muncul garis halus. Kemudian dari faktor diet yang tidak tepat. Nah, di sini pola makan yang buruk itu melemahkan limpa ya, sehingga transformasi dan transportasi cairan akan terganggu sehingga mempercepat keriput. Nah, itu patofisiologi dari medis timur. Sedangkan sindrom-sindrom atau gejala-gejala yang muncul itu dikategorikan dari 4 sindrom. Yang pertama adalah sindrom stagnasi hati. Bagaimana ciri-cirinya? Sindrom stagnasi darah hati itu biasanya wajahnya kusam gitu kan, emosi tidak stabil, rasa penuh di dada. Untuk defisiensi Jinye ini misalnya kulit sangat kering, keriput dalam, rasa haus dan mulut kering. Nah, untuk defisiensi ginjal, gejala yang timbul misalnya rambut rontok, kulit kering gitu ya, sakit pinggang, lutut lemah. Untuk defisiensi jantung dan limpa, gejala yang muncul biasanya kulit pucat ya, keriput halus, insomnia, palpitasi, mudah lelah gitu ya. Itu adalah ciri-ciri dari sindrom-sindrom ketika proses terbentuknya wrinkle, keriput gitu ya. Nah, salah satu salah satu perawatan yang bisa dilakukan adalah dengan terapi akupuntur. Nah, untuk titik-titik lokal itu kita bisa memakai titik dahi ya, di dahi itu ada titik ada yintang ya, ada yuyau, ada ST8 gitu ya, untuk dahi, kerutan di dahi. Kalau untuk kerutan di sekitar sudut mata ada Tongjiliao ya, Tongjiliao GB1, kemudian Tayang ya, ada juga Sizukong ya, seperti itu. Kemudian untuk kerutan di daerah leher ya, leher berkerut-kerut itu ada SJ17 itu ya, ada SJ16 seperti itu. Untuk titik lokal keluhan di sekitar bibir ya, di sini garis bibir, di situ ada yin xiang LI20, kemudian Tijang, ada juga untuk titik jauhnya LI 4 karena dia merupakan titik distal dari mulut, misalnya seperti mulut dan wajah, LI 4 seperti itu. Dan satu lagi kita pakai titik Bai Hui. Bai Hui ini digunakan untuk perpotongan ya. Dia penghubung puncak ya. Dia merupakan titik pertolongan dari hampir semua meridian yang seperti itu. Selain di terapi akupuntur, ada penambahan terapi, misalnya voksibusi. Tentu saja voksibusi ini dilakukan ketika sindromnya tepat, ya. Tidak semua sindrom memakai voksibusi. Biasanya yang di voksibusi itu SJ17, belakang telinga ya, Yifeng, GB14, ya, Bahui, Susanli, dan titik pusar, gitu ya, CV8. Kemudian bisa juga memakai teknik aurikular, terapi akupuntur telinga. Di sini di daerah kerutan telinga ya biasanya, dan kita mengambil titik-titik endokrin, semen, dan lain sebagainya. Ada juga terapi laser ya, bagi yang fobia jarum misalnya kan, kita memilih titik-titik lokal ya, diaplikasikan dengan jarak 10 cm ya, seperti itu. Nah,
Titik-titik akupuntur atau terapi-terapi akupuntur tersebut tentu saja sudah didukung oleh evidence base. Ini salah satunya adalah jurnal efek Jaiseng akupuntur ya, efek treatment akupuntur metode Jaiseng ya, di sini untuk meningkatkan atau memperbaiki kerutan garis bibir dan keriput di mata gitu ya. Nah, di sini lipatan nasolabial ya, maksudnya garis bibir di sini dan sudut mata, ini jarum dimasukkan secara superficial ke dalam alur garis kerutan. Dan hasilnya juga sangat signifikan, bisa mengurangi garis dan menambah kekencangan. Karena apa? Karena penusukan-penusukan itu merangsang, menimbulkan rangsangan mikro pada kulit dan jaringan di bawahnya, sehingga tubuh itu memproduksi atau membuat lebih banyak kolagen dan elastin. Nah, bahan ini kan yang mempertahankan elastisitas dan kekencangan tubuh kulit gitu ya. Seperti itu pemaparan singkat saya terkait akupuntur pada kasus wrinkle. Eh, Terima kasih atas atensinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.